Assalamualaikum Bu Yulita. Waalaikumsalam Bu Iin. Sehat Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, jadi ya sebelum Ibu melakukan coaching, saya nanti yang akan menjadi pengamat ya proses coaching Ibu. Jadi saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan saat observasi dengan Ibu. Ya, jadi nanti yang saya amati atau yang saya nilai itu adalah alur tirtanya sudah terlihat atau belum. Kemudian bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana Ibu nanti dan juga bersama coach menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach dan bagaimana responnya. Selain itu, harapan saya nanti ya saat Ibu menjadi coach bisa sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coach tadi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada pelaksanaan coaching nanti? Pada saat pelaksanaan coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu present, yang kedua itu mendengarkan, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang bobot. Nah, benar sekali ya dari kompetensi yang akan dikembangkan. Bagian mana yang spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini? Secara spesifik yang saya kembangkan itu mendengarkan yang baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti pada coaching nanti. Bagaimana ya indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan? Saya ingin ketika coaching nanti si coach ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, ataupun dia menemukan langkah-langkah begitu kan dalam mengatasi permasalahannya nanti. Jadi dia bisa solusi apa yang akan dia dapat, ataupun langkah-langkah apa di dalam menyelesaikan permasalahannya nanti Bu. Wah, sepertinya Bu Yulita ya sudah paham benar ya perannya sebagai coach nanti pada pelaksanaan coaching. Baiklah ya Bu ya, mungkin sudah dulu untuk pra observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti saat melakukan coaching, keterampilan dan kompetensi yang Ibu jelaskan tadi bisa berjalan dengan lancar. Silakan kasih, Bu. Ibu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya, atas Ibu mempercayai saya sebagai coach di dalam coaching klinik ini. Ya, silakan. Siang Bu. Siang Bu Iin. Alhamdulillah ya, tadi coaching sudah berjalan dengan lancar. Nah, tadi saya juga sudah mengamati bagaimana proses dari coaching tadi ya. Nah, sebelum penutupan nih ya, saya ada beberapa pertanyaan nih ya, selesai observasi saat coaching tadi ya, terkait indikator pencapaian yang diinginkan, bagaimana, apakah sudah tercapai atau belum? Setelah pelaksanaan coaching tadi ya Bu Iin, saya sudah melakukan coaching tadi dengan alur cerita, yaitu seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksinya dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali si coach tadi, si Ibu Leni tadi Bu ya, untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, alhamdulillah ya, memang tadi terlihat sekali alur ceritanya juga mengalir ya, pertanyaan Ibu juga sudah berbobot dan terbuka. Oke ya Bu, tadi bisa si coach tadi juga sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya, dan coach tadi juga sudah punya komitmen untuk bisa menjalankan apa yang sudah dia rencanakan. Pertanyaannya Bu, sebelum kita tutup nih ya, untuk selanjutnya kalau ada coaching lagi, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu biar semakin mantap nih Bu jadi coachnya? Kompetensi yang saya kembangkan itu yang utamanya bagaimana teknik-teknik
komunikasi yang baik, Ya. sehingga saya lebih memahami lagi bagaimana proses kucing itu berjalan dengan baik lagi, Bu. Super sekali ya cita-citanya Ibu. Planningnya ke depan itu sudah ada. Semoga bisa tercapai ya Bu ya. Ya, Bu. Semangat terus berlatih untuk menjadi coach yang handal. Keren, Terima mantap kasih Bu. atas dukungannya, Bu. Ya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya Bu ya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Salam, Bu. Selamat pagi Bu In. Selamat pagi Pak Marwanto. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya senang bertemu Anda hari ini ya Bu. Ya. Hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan kucing Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya bisa membantu Anda Bu. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh saya nanti saat kucing bisa mendengarkan aktif, dan juga harapannya saya bisa memberikan pertanyaan yang bermakna dan berbobot Pak. Baik. Saya akan mendukung apa yang Ibu lakukan hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi nanti? Jadi saya pada coaching kali ini pengen sekali ya ke kompetensi saya itu berkembang dalam hal bisa mendengarkan secara aktif, dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Oh ya, sudah saya catat ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini Bu? Saya percaya ya Pak ya dengan peningkatan dalam diri saya mengenai mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan saya yang ini ya, yang mendengarkan aktif, ya saya yakin saya bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Ya, saya sudah paham. Sekarang apa harapan Ibu dari observasi kita nanti Bu? Harapan saya ya saya bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh ya. Mungkin untuk sementara obrolan kita sampai di sini ya Bu ya. Iya Pak. Selama observasi ini nanti kita bisa lanjutkan lagi setelah Ibu melakukan coaching nanti. Iya Pak. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dan semoga berhasil ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Pamit dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Marwan. Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Marwan gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Ya. Ya, ini tumben ini ya Pak ya. Iya. Kita diajak ketemu dengan Bu Ika, mau ngobrol apa nih ya? Ya, ini sebelumnya mohon maaf ini Pak Marwan, Bu Iin kalau mengganggu waktunya. Enggak, santai Ya. kok ini. Kita Ya, lagi jadi free. gini Bu, sekarang kan saya ini diamanahkan menjadi kepala jurusan. Nah, gimana sih caranya agar bisa mengkoordinir teman-teman ini agar semua kegiatan yang sudah saya programkan itu dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar, Bu. Oh, seperti itu ya. Ya. Nah, jadi sekarang ini Bu Ika menjadi kepala jurusan sekolah ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaannya yang menjadi pikiran dari Bu Ika itu bagaimana mengordinir rekan-rekan guru agar semua programnya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Ika? Iya, betul sekali, Bu. Oke, jadi melalui obrolan kita sore ini ya, Iya. kira-kira apa sih yang ingin Bu Ika dapatkan dari pertemuan kita sore ini? Ya, jadi begini Bu, saya ingin dari percakapan kita hari ini nantinya saya tuh dapat penguatan bagaimana nanti cara mengarahkan teman-teman guru itu Ya. agar selalu solid, kompak, menjalankan semua program kegiatan dengan lancar. Seperti itu Bu Iin. Oke, mengarahkan rekan guru agar selalu kompak dan semua program berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu Iya, Ika? betul sekali Bu. Oke. Nah, Bu, kompak yang Bu Ika inginkan itu seperti apa ya? Nah, jadi begini Bu, menurut saya kompak itu apabila
kita itu ada kegiatan, saya itu katanya semua rekan guru itu dapat bekerja sama, berkomunikasi dengan baik. Kemudian jika ada salah satu rekan yang kesulitan mengerjakan tugas itu, teman yang lain itu membantu gitu untuk menyelesaikan tugasnya. Karena kan ini ya termasuk jurusan baru ya Bu, jadi saya memang memerlukan rekan-rekan guru yang dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan program Bu, begitu. Wah, lumayan ya ini ya permasalahan dari ibunya. Jadi kompak itu menurut Bu Ika kerjasama dan komunikasi yang baik serta saling tolong menolong ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah Bu Ika, menurut Bu Ika nih idealnya itu tadi Bu Ika bilang ya rekan-rekan yang kompak. Mungkin Ibu bisa menceritakan lebih lanjut seperti apa sih ketidakkompakannya dari rekan-rekan Bu Ika di sekolah? Ya, jadi waktu itu saya sebelumnya jarang mengajak rapat pertemuan ya, Bu ya, jarang dalam ya. melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini teman-teman yang lain itu merasa bahwa mereka itu seperti tidak dianggap gitu loh. Oh, gitu. Jadi seolah pimpinannya itu tidak peduli dengan teman-teman yang lain. Jadi merasa bahwa pekerjaan ini ya tidak terlalu begitu penting lah bagi mereka gitu ya. Padahal dengan adanya jurusan ini adalah salah satu wadah atau sarana untuk mempromosikan SMK ini di masyarakat seperti itu Bu. Gitu ya. Terus apa yang Ibu lakukan pada saat itu dalam kondisi yang demikian? Iya, jadi gini Bu, saya tuh tetap mengerjakan tugas saya, tetapi ya saya tuh merasa tidak sanggup untuk menyelesaikannya karena kan saya merasa kewalahan gitu loh Bu. Jadi anggota guru yang lain itu tidak ya bekerja sepenuhnya, bahkan saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas mereka. Jadi pokoknya tahun sebelumnya itu berbeda sekali Bu dengan tahun yang sekarang. Jadi apa ya terlihat kekompakannya itu tidak apa ya seperti nggak muncul gitu. Oh gitu ya. Baik, tadi Ibu bilang ya beberapa tahun yang lalu rekan gurunya tuh bisa kompak ya Bu ya? Iya Bu. Nah mungkin bisa Ibu ceritakan lebih lanjut seperti apa? Jadi kalau untuk tahun lalu itu karena ketua jurusan kami itu selalu mengarahkan kami, mengajak kami untuk rapat kegiatan, kemudian membagi tugas masing-masing setiap anggotanya. Jadi setiap anggota itu diberi tanggung jawab. Kemudian kami melakukan kesepakatan bahwa untuk ini ya untuk melakukan suatu kegiatan itu paling tidak kita ini harus merasa bahwa kita itu seperti keluarga gitu. Jadi harus tetap saling tolong menolong. Jika ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, maka yang lain paling tidak membantu seperti itu Bu. Oh ya. Baik. Nah pada saat seperti itu ya Bu ya, ada nggak Bu salah satu atau dua anggota dari tim Ibu itu rekan-rekannya itu yang malas-malesan gitu? Ada sih Bu, satu orang yang masih males-malesan. Cuman tugas dia itu masih bisa kami backup. Hanya saja anggota yang lain ini merasa kesal aja gitu sama dia ini. Nah terus melihat yang demikian tadi, apa yang dilakukan Bu Ika terhadap seseorang tersebut? Ya, jadi saya waktu itu mengajak teman-teman untuk mengingat kembali kesepakatan yang sudah pernah dibuat di antara anggota rekan guru. Kemudian ya saya lapor kepada kepala sekolah. Jadi selanjutnya kepala sekolah yang menangani anggota atau rekan guru tersebut. Oh, seperti itu ya. Iya. Ibu tahu yang dilakukan kepala sekolah terhadap rekan guru yang bermasalah? Iya, tahu Bu. Jadi kepala sekolah kami itu memanggil anggota kami tersebut, kemudian diajak diskusi untuk mengetahui apa sih sebenarnya alasan atau yang menjadi hambatan untuk tidak mengerjakan tugas-tugasnya, begitu. Super sekali ya. Ya, Sebenarnya Bu Ika ini sangat memahami ya kondisi dari sekolahnya dan rekan-rekannya seperti apa. iya Bu. Baik ya Bu Ika, sekarang kan jadi kepala jurusan ya. Nah situasinya saat ini terjadi pada Bu Ika, rekannya Bu Ika itu seperti itu. Nah, bagaimana Bu Ika menyikapi punya rekan-rekan kerja yang seperti itu? Ya, saya akan berusaha untuk tenang dulu ya Bu ya, karena kalau dengan kondisi yang tidak kondusif seperti itu ya, saya juga tidak bisa menyelesaikan.
Wah, super sekali tadi ya rencana-rencana, ide-ide dari Bu Ika yang sudah dipikirkan dengan cukup matang ya. Baik ya Bu Ika ya. Dari percakapan kita tadi, kira-kira ada nggak sesuatu yang didapatkan oleh Bu Ika? Baik, jadi begini Bu Indra, dari hasil obrolan kita pada hari ini, paling tidak saya mendapatkan sebuah penguatan bagaimana cara mengarahkan anggota tim saya atau rekan-rekan guru yang saya koordinir sekarang itu untuk lebih kompak dalam melaksanakan kegiatan. Jadi saya paling tidak harus membagi semua tupoksi kepada masing-masing anggota, kemudian tidak membiarkan jika ada anggota yang males-malesan untuk di kemudian hari. Wah, keren nih Bu Ika ya. Nah, jadi kapan nih kira-kira Bu Ika mau mulai mengarahkan rekan-rekan Bu Ika ini untuk bisa menjalankan apa yang sudah jadi harapan Bu Ika? Ya, kalau mengingat untuk kegiatan teaching factory ini akan segera dilakukan, Mbak, mungkin besok pagi akan segera saya tindak lanjuti dan akan segera saya eksekusi. Karena semakin cepat ya akan lebih baik ya. gitu. Iya, bagus ya. Baik Bu Ika, gimana nih perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol pada kali ini? Ya, jadi begini Bu In, saya merasa lebih tenang, lebih lega, kemudian saya merasa mendapat penguatan dan motivasi untuk obrolan kita pada hari ini. Jadi untuk kedepannya saya akan melakukan paling tidak perubahan untuk lebih baik lagi pada rekan-rekan kerja saya. Oke Bu Ika, semoga lancar ya kegiatannya. Ya. Nah, kayaknya nanti ya setelah kegiatannya selesai, kita boleh nih ngobrol-ngobrol lagi bagaimana sih proses pelaksanaannya, kemudian hasilnya seperti apa, apakah sudah sesuai harapan Bu Ika ya. Iya. Mudah-mudahan ya bisa berjalan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih nih Bu Iin, Pak Marwan sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang nanti sudah saya rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Baik, Pak Marwan, Bu Iin, terima kasih ya. Ya, silakan. Selamat siang Bu In. Selamat siang Pak. Bagaimana coachingnya tadi Bu? Berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar Pak. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya ya Bu ya. Saya di sini akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi yang Ibu lakukan. Ya Pak. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut Bu? Alhamdulillah ya Pak ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan coaching dengan baik dengan kompetensi yang sudah saya miliki tadi. Sekarang apa yang membuat Ibu merasa demikian Bu? Karena saya merasa tadi ya bisa coachingnya itu mampu mendengarkan secara aktif, merespon dan memberikan umpan balik sesuai dengan apa yang dirasakan, yang diceritakan oleh Bu Ika. Dan alhamdulillah juga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot secara efektif dan baik. Kalau boleh sedikit berbagi hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Saya juga sudah melihat Ibu melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan sangat baik Bu. Sesuai dengan standar yang kita rujuk. Menurut pendapat Ibu, bagaimana tentang itu Bu? Alhamdulillah Pak, ya saya senang mendengarnya ya Pak ya. Terima kasih atas umpan baliknya yang diberikan oleh Bapak berdasarkan pengamatan yang sudah Bapak lakukan. Ya Bu, sama-sama. Namun demikian Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang perlu Ibu tingkatkan lagi. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan bahwa Ibu itu melakukan pertanyaan kepada Bu Ika itu yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar alutsista. Menurut pandangan Ibu itu bagaimana ya? Oh, seperti itu ya Pak ya. Insya Allah Pak, saya akan berusaha berlatih untuk bisa meningkatkan lagi kemampuan bertanya saya ya Pak ya. Oh iya. Dari diskusi kita hari ini Bu, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area itu Bu? Tentunya ya Pak, saya akan berusaha dengan cara latihan
dan terus latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan juga berlatih merumuskan, menyusun pertanyaan yang lebih efektif. Terutama kalau kita mau melakukan coaching, maka saya harus punya dulu draft pertanyaan yang bisa saya ajukan nanti saat coaching. Wah, itu langkah yang sangat baik ya Bu ya. Saya akan mencatatnya hasil observasi tadi ke dalam From Supervisi Akademik ya Bu ya. Ya, Pak. Terakhir, apa yang diperoleh Ibu hari itu? Saya lebih memahami ya Pak ya, Ya, bagian mana sih yang perlu dikembangkan lagi, bagian mana yang belum berkembang, dan bagian mana lagi yang perlu mendapatkan bimbingan lebih dan umpan balik dari Bapak sebagai supervisor. Mohon uh, bimbingannya ya Pak ya. ya, semoga di kedepannya kucing nanti bisa lebih baik ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak.